Assalamualaikum Sobat Awe. Ketemu lagi di channel Mang Awe. Dengan judul Sakti Mandraguna ini tidak lantas serta merta saya ini sebagai seorang yang saktiawan gitu ya. Saktiawan adalah hal-hal atau kemampuan keahlian manusia yang melebihi atau di atas rata-rata alam dengan izin Allah. Wah, padi, nah buktinya. Perlu bukti, kita buktikan. Pertama, dalil di Quran bahwa supaya memang kita bisa mengejar kata kunci sakti, ya, didapat dengan istilah sakti. Sakti pakai kol-kol. Sakti. Apa sakti ini? S-nya itu sholat, A-nya Al-Quran, Q-nya Qolu, T-nya tafakur, I-nya itikaf mukim. Ini kata kunci yang tidak bisa tidak harus dikerjakan dalam 10 malam terakhir. Sebenarnya saya ada ngajak eta ya nanti. Bentar teh, saya terima ya. Jadi ini, aduh kok bersumber-sumber ini. Oh ya, ini semua Allah kasih dalam bentuk bulan Ramadan. Ini kasih bulan Ramadan. Jadi judul sakti ini sebenarnya berhubungan dengan Ramadan. Alokasi Ramadan, tiap tahun alokasi hadiah terbaik buat umat Islam itu buat kalian jadi sakti. Hanya saja kita sebagai makhluknya, kita sebagai umat Muhammad tidak pernah menyadari. Wah, padi, nah buktinya. Perlu bukti, kita buktikan. Pertama, dalil di Quran bahwa misalkan Quran itu sebagai yang turun di bulan Ramadan sakti, surat Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalil ra'aita. Wah, Quran kalau aku turunkan ke gunung teh pasti meledak. Saking saktinya. Kedua mungkin bisa dibuka surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 65. Bahwa orang muslim yang sabar itu bisa mengalahkan 200 kali lipat orang kafir. Kalau orang biasa mah nggak akan mungkin. Nah itu dari kesaktian itu sebenarnya sudah ada. Tadi bukalah ya surat 59 ayat 21 dengan surat 8 ayat 65. Secara sunatullah alokasi ke Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW dengan nama mujizat. Apa? Bulan bisa dibelah, dari tangannya keluar air. Belum lagi waktu itu apa namanya? Satu kejadian dikala Rasul itu akan dibunuh oleh kaum kafir di Makkah, Ali disuruh tidur. Nah ini Rasul keluar dan dengan mujizatnya tidak terlihat gitu ya. Dengan izin Allah ya. Kan seperti itu kan salah satu yang disebut sakti itu tidak terlihat ya, tinggal gitu. Rasul bisa melakukan itu. Lalu apa? Rasul itu mau Rasul padi, kita makan orang biasa. Oke, kita bicara orang biasa. Sahabat Umar bin Khattab dikala beliau sedang khutbah Jumat tiba-tiba mundur. Dia bisa melihat saudara-saudara yang sedang berperang Tabuk Mutah ya, terus saya lupa itu boleh diklarifikasi tadi. Suruh mundur, pinggir ke arah gunung, pinggir. Yang posisinya yang sedang menjadi mustami itu bingung ini kok tiba-tiba cerita itu. Satu itu. Berarti dengan basiroh yang tajam dia bisa melihat, dan suaranya tersampaikan ke sana yang jaraknya ribuan meter ya. Waktu itu nggak ada handphone. Kedua adalah cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dia bisa berjalan di atas air dengan kudanya ke istananya Kisra. Sampai-sampai itu raja Persia itu semua terbirit-birit melihat, oh ini mah katanya lawannya lain jelema heureuy, mengalih semua kuda tuh berjalan dan sahabat-sahabat Rasul itu posisinya berzikir dan itu berjalan. Terus mungkin cerita Zubair bin Awam yang memanah, Rasul panah, udah aku perang Uhud, panah-panahnya cenah itu, panah saja panah.
dengan membaca bisa panah seluruh pada mati. Itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa kita ceritakan bahwa waktu itu Allah berikan tanda kutip saktinya ke bangsa. Lalu yang sekarang Pak Adi, sekarang saya pernah dengar cerita ulama di nggak tahu Jawa Tengah, Jawa Timur. Di tengah perjalanan kiai ini kehabisan bensin di tengah malam posisinya dan jauh dari penduduk, kalau nggak salah di tengah hutan. Karena sudah kebingungan gimana dan waktunya harus mendesak, harus sampai tiba di tempat, beliau hanya mengambil air mineral yang 1 liter itu dan membacakan Al-Fatihah, dimasukkan ke tangki dan alhamdulillah mobilnya berjalan dengan izin Allah. Nah, hal-hal seperti itu sudah Allah buktikan. Kenapa mereka bisa begitu? Kita ingat. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Kalau saja waktunya Ramadan ada, Qur'annya gitu ya, sebagai untuk tanda kutip bacaan khususnya. Jadi kalau ini kita apa tuh yang tadi kita aktivitas ini, sekarang kalau kita urut dari bawahnya ada bacaan khusus, qomat kamit, bacaan khusus, kita punya Al-Quran yang menjadi memang sakti itu bacaan. Waktu rentang waktu kita punya tanda kutip Ramadan 1 bulan ini yang Allah jadikan sebagai bulan tarbiyah. Apalagi di tempat khusus kita punya tempat khusus masjid. Makanya sebenarnya bulan Ramadan yang tadi Allah berikan itu Allah khususkan lagi dalam bentuk 10 malam terakhir. Ini yang sebenarnya mau saya sampaikan. Teman-teman, sebenarnya Allah kasih hadiah yang terbaik di hadiah terbaik bulan Ramadan itu adalah iktikaf. Gitu. Ini semua posisinya ntar kita cerita di bawah ya. Untuk membuat kita tanda kutip bukan untuk ingin jadi sakti tanda kutip tadi itu ya, tapi minimal menyamai kekuatan-kekuatan atau kiat-kiat supaya kita bisa lebih mendekat, bisa mendapatkan hal-hal yang ajaib, tanda kutip gitu, ajaib. Gitu. Apa buktinya? Ya, saya sedikit cerita yang langsung dirasakan oleh teman-teman Kang Dindin yang sudah merasakan iktikaf mungkin, gitu ya, tanda kutip gitu ya, bisa mendapatkan langsung rezeki nomplok di Ramadan waktu itu di malam takbiran sampai dia ngasih ke saya. Kang Tantan yang tidak dipikir-pikir untuk berangkat umroh pasca iktikaf langsung berangkat. Nah, jadi cerita sakti yang saya gambarkan ini ada sebenarnya Allah sudah kasih, hanya saja kadang kita lupa. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwasanya Allah tiap tahun kasih hadiah Ramadan supaya kita bisa memanfaatkannya. Karena kalau pemberi hadiah dan yang penerima hadiahnya lalai atau mengabaikan atau acuh, itu biasanya pemberi hadiah kasih jam ke saya nggak dipakai-pakai, pasti dia bete. Pak, saya kasih jam kok nggak dipakai-pakai sih Pak, apalagi sekarang lagi ngomong lupa mas gitu. Pasti yang ngasih hadiah itu bete. Apakah Allah yang tiap tahun kasih hadiah terbaik gitu. Lalu apa sih Pak hadiah? Kita bisa memang kita bisa seperti walau alam, karena banyak ulama-ulama yang punya tanda kutip tadi kesaktian, punya basiroh yang tinggi, itu luar biasa. Tidak, bukan ulama terdahulu ya, itu mau sudah pastilah ulama terdahulu itu para sahabat, para tabi'in itu sudah pasti alokasi kelebihan karena itu salafus saleh. Ini ulama-ulama kiai-kiai yang saat ini pun sudah banyak. Beberapa ulama termasuk mungkin salah satunya contohnya Guru Agim, nggak bisa disebutkan siapa ya gitu. Satu itu, kedua mungkin ya sekarang mungkin ada Adi Hidayat. Adi Hidayat bisa sepintar itu tanda kutip kesaktiannya beliau bisa sampai gitu. Pasti dia melakukan satu ritual tanda kutip. Nah ini tanda kutip. Lalu apa tuh rumusnya? Rumusnya kalau kita pengen memang tanda kutip pengen sakti. Kalau Ki, tahu tadi selain tadi kita kan rumusnya apa kalau kita kemas gitu? Yakin Pak? Wah yakin. Yakin. Kang Aji. Gitu. Yakin? Berusaha. Selama ini yang memimpin jawaban yang bagus, lima-limanya aktif mencari Adi nih. Apa tadi? Yakin apa? Ya. Kayaknya mau emas ya ini. Berusaha Pak. Berusaha ya. Jadi Tesela ini ya, saya ingin mengingat waktu supaya memang kita bisa mengejar kata kunci sakti, ya, didapat dengan istilah sakti.
saketi pakai kol-kol. Oh, sokoti. Saketi. Kunci. Alhamdulillah Allah berikan apa ya, lintasan ini pada saya, bukan semata-mata untuk sharing lagi. Makanya saya sempat gerget waktu itu ketemu Mapan tahun kemarin di Ramadan kemarin, ketemu kata kunci Mapan. Alhamdulillah mungkin sharingnya ke kantor. Alhamdulillah Allah kasih kata kunci saketi ini untuk bisa dibicara. Apa saketi ini? S-nya itu sholat, A-nya Al-Quran, Q-nya qalu, T-nya tafakur, I-nya itikaf mukim. Ini kata kunci yang tidak harus dikerjakan dalam 10 malam terakhir. Oh Pak Adi, saya tahu. Ya, saya tahu lah untuk ini mau. Mudah-mudahan ini bisa berkenan, bisa dilakukan oleh teman-teman. Apa tuh detailnya satu-satu? Yang pertama mungkin harus dibahas dari tadi itikaf mungkin. Gimana tuh Pak kalau itikafnya ya masih tanda kutip datang jam 10 malam pulang subuh ya Itikaf malam. Itikaf malam gitu ya. Siangnya, Tapi sepengetahuan yang saya tahu, mudah-mudahan ini tidak menjadi konflik gitu ya. Memang tapi sepengetahuan yang saya tahu itikaf itu memang harus mungkin. Kenapa dalilnya? Dalilnya ya Rasul yang itu bergegaslah, ikatkan tali pinggang, tali sarungmu gitu ya. Itu kan memberikan sinyalemen, pemikiran apa-apa lagi. Karena Rasul pun nyisirnya pun tidak masuk ke rumah, padahal rumahnya sebelah masjid. Ini analogi yang harus perlu dipelajari. Rasul setelah itikaf, dikala dia kan tadi mengikatkan tali ikat pinggang itu dua indikasinya. Maaf, tidak berhubungan dengan istri, tidak berurusan dengan urusan dunia, dan dia fokus untuk mengejar amalan-amalan dia, amalan-amalan khusus tadi yang tadi Mas Dio bilang. Terus dia sampai-sampai kegiatan dunia untuk menyisir rambutnya aja Rasul hanya mengeluarkan kepalanya. Itu dikisahkan dalam suatu riwayat, Rasul itu waktu itikaf hanya ngeluarin itu minta disisirin ke Ibunda Aisyah untuk badannya Rasul tidak keluar dari masjid. Ini salah satu kata kunci yang mungkin kita sering lupa, bahwa Allah kasih hadiah kesaktian itu memang ini syaratnya harus masuk. Dan mungkin termasuk saya kadang lalai. Kalau itikaf mukim ini kita bisa lakukan, apa yang perlu dilakukan dalam 10 hari? Yang pagi, salat, sakti, salat akhir, malam, pakai kunut, tumaninah dengan iman. Nah, kan udah taraweh Pak. Kalau saya punya apa ya namanya, bukan pendapat ya taraweh kita kerjakan baik yang 11 ataupun yang 23 gitu. Tapi saya biasanya melakukan witirnya diakhirkan. Karena apa? Karena menjelang sahurnya, insya Allah kalau Allah kasih waktu, dilakukan lagi kegiatan sholat malam lagi gitu. Tahajud lah, karena kita bisa tidur. Beda Pak, kan sama. Nah, itu khilafiyah ya. Kalau tarawih memang hanya khusus, dalam arti tarawih sendiri disematkan memang kegiatan sholat itu di bulan Ramadan ya. Tapi sholat malam itu kan memang tanda kutip baik di Ramadan atau di luar. Tapi kan tarawih pun sholat malam Pak, nah itu kan khilafiyah. Kalau saya pribadi mengambil yang posisinya tarawih dikerjakan, kerjakanlah yang malamnya juga. Pakailah kunut khusus bermunajat kepada Allah. Hanya kuncinya memang tidak boleh pakai bahasa Indonesia, sepengetahuan saya. Coba belajari, misalkan Alhamdulillah ala nikmatil Islam, Alhamdulillah atas nikmatil hidayah, Alhamdulillah atas nikmatil iman. Berikan ke Allah kekhususan berdoa kepada Allah dalam sholat malam 10 hari ini Pak, 10 hari sakti ini. Yang A-nya Al-Quran. Ini yang kadang lupa. Al-Quran ini kadang Rasul saja melakukan di 10 malam itu ada talaki dengan malaikat Jibril. Apa yang dilakukan itu?